pagi. Ya gua lagi mau jalan, sekalian jalan bikin SIM ya, bukan bikin SIM sih, kayak memperpanjang SIM gua gitu kan, karena masa berlakunya udah hampir habis. Jadi ya sekalian bikin video aja sih gitu. Ini gue berangkat pagi-pagi banget karena takut antri, soalnya gue bikinnya itu kayak di SIM keliling gitu kan, bukan kayak di Polresnya atau gerai SIM-nya gitu. Jadi ya udahlah, gue berangkat pagi aja, takutnya antri kan gitu. Soalnya kalau antri tuh lumayan loh, bisa sampai 4 jaman baru selesai gitu kalau udah rame. Makanya cepet-cepetan sampai aja lah. Sebenarnya ini udah kesiangan juga sih, harusnya gue itu dari rumah jam 6 baru bisa, biar dapat antrian pertama gitu kan. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini gua nggak mau bahas tentang SIM ya. Gue tuh mau nyari topik kayak tentang cara memilih motor 150 cc firing buat harian. Soalnya kalau misalnya gua ngebahasnya motor 150 cc itu udah banyak banget kan. Ada yang tipenya naked, ada matic, ada sport. Jadi ya ini gua khusus kategoriin ke motor sport aja gitu. Dimana di Indonesia itu motor sport fairing itu ada 3 tipe ya, dari 3 pabrikan yang berbeda. Dari Yamaha ada R15 V3, dari Honda ada Honda CBR 150, dan dari Suzuki ada GSX 150R. Nah ini gue mau ngebandingin ketiga motor ini dari segi yang pertama tuh desain, kedua sektor mesin, yang ketiga itu ergonomi berkendara atau riding position, sama yang terakhir itu ada harga. Kita bisa mulai ke yang pertama aja ya, ke bagian desain. Di bagian desain itu gue mau bahas dari R15 dulu deh. R15 sendiri ini kayak mempunyai desain yang cukup gambut menurut gua, tapi cukup cukup elegan lah. Dimana dia kaki-kakinya juga kan lebar ya, dimana ban depannya itu kalau nggak salah ukuran 100, tapi ban belakangnya udah ukuran 140/70, dimana ukuran tersebut merupakan ukuran ban paling besar di antara yang lainnya. Soalnya di sektor 150 cc itu ban-bannya rata-rata ada di kisaran angka 130. Itu untuk ban belakang. Jadi terhitung kayak mogeluk lah kalau kata orang R15 itu. Nah, selain itu juga untuk desain yang lainnya seperti shock depannya udah upside down, dimana fitur upside down itu sendiri sudah menjadi favorit di kalangan user 150 ya. Bahkan ada beberapa orang yang motornya belum upside down, tapi mereka rela buat ngerogoh kocek lebih dalam buat merubah tampilan motornya gitu. Ya kalau menurut gue sih dari segi desain R15 ini menurut gue bisa dibilang oke lah. Maksudnya kayak motor laki banget gitu, karena ya desainnya elegan tersebut. Cuma kekurangannya karena desain yang seperti itu sih menurut gua kayak over aja sih buat motor 150 cc. Kenapa?
karena bentuk bodinya itu kayak terlalu besar buat cc-nya gitu. Jadi otomatis kayak menambah bobot dari motor itu sendiri. Untuk bobot motor R15 sendiri itu sih kalau nggak salah ya, itu motor paling berat di antara ketiganya deh. Gue lupa kisaran berapa beratnya. Kalau misalnya bobot berat juga kan mungkin akselerasi motornya jadi kurang atau apa gitu. Jadi kalau menurut gue kayak kurang proporsional aja gitu buat cc-nya. Cuma kalau untuk tampilan menurut gua ya bagus-bagus aja sih dengan tampilan seperti itu ya. Nah, lanjut ke CBR. Nah, untuk CBR ini di sini gue mau bahas yang tipe terbarunya aja ya, yang versi K45R yang 2021. Nah, untuk unit CBR ini dia bodinya itu udah mirip banget kayak motor CBR 250RR, dimana motor CBR 250RR itu sangat apa ya, sangat dikagumi lah di kelas 250 cc untuk tampilannya, karena emang keren banget menurut gua gitu. Nah, dengan desain seperti itu sih menurut gua Honda udah ngerombak banget ciri khas tentang motor CBR di Indonesia gitu. Maksudnya kan CBR dulu itu terkenal dengan desainnya yang kayak elegan ya, kayak misalnya CBR yang Thailand atau CBR yang punya gua ini. Nah, dari pendahulunya itu kan CBR itu terkenal kalau misalnya bodinya tuh kayak yang ngebulet gitu, nggak ngelancip-lancip kayak yang baru, kayak yang sekarang. Jadi ya ini suatu dobrakan banget sih buat Honda sih. Udah gitu juga kan untuk update terbarunya shock depannya udah USD sama kayak R15. Jadi ya menurut gua R15 sama CBR sih punya desain yang bisa bersaing lah buat memincut atau menarik perhatian dari kalangan anak muda gitu kan. Nah, lanjut ke GSX. Untuk desain GSX sendiri sih kalau menurut gue juga cukup keren ya, maksudnya proporsional gitu, karena bentuk bodinya itu terbilang ramping, dan dimana itu cukuplah dengan kapasitas cc nya. Maksudnya kapasitas bentuk bodinya itu bisa sesuai dengan cc nya, jadi kayak nggak terlalu overpower aja sih, bukan overpower apa ya, kayak terlalu over aja bentuknya gitu. Jadi ya sebenarnya sih dari ketiga motor ini intinya kayak relatif aja gitu. Kalau mana yang paling keren atau mana yang paling bagus, menurut gua bagus semua. Dari semua desain itu kayak punya kelebihannya masing-masing. Itu balik lagi ke kalian sih sebagai pengguna memilih yang mana gitu. Kalau misalnya kalian lebih suka tampilan yang lebih ke motor 250 cc, kalian bisa lirik R15 atau CBR. Tapi kalau misalnya kalian pengen desain yang simple-simple aja, ya kalian bisa ambil motor GSX gitu. Cuma ya dari ketiga motor ini sih tergantung usernya menurut gua. Kalau misalnya usernya bisa memodifikasi motornya dengan baik, tampilannya juga pasti bakal baik juga kok gitu. Iya nggak sih? Ya iyalah, soalnya modifikasi kan kayak ekspresi dari pengguna user itu sendiri kan, dari pengguna motor itu sendiri gitu. Nah, lanjut ke bagian mesin. Nah, dari mesin gue mulai dari R15 dulu. R15 ini mesinnya masih SOHC, dimana SOHC ini sendiri juga didukung oleh fitur VVA yang bisa mengatur buka tutup katup di RPM atas ya. Nah, fitur R15 sendiri ini kayak
sedikit unik gitu, karena dari dua pesaingnya ini kayak CBR sama GSX udah menganut sistem DOHC gitu. Jadi mungkin dengan adanya fitur VVA sih bisa nolong dari kelemahan SOHC itu sendiri. Dan CC nya juga paling besar di kelasnya, sekitar 155 cc ya kalau misalnya itu mereknya. Gue lupa sih sebenarnya dengan spesifikasinya, mungkin bakal gua cantumin di sini. Nah, untuk percepatannya untuk tenaganya udah ya, kalau dibandingin dari ketiganya sih kecepatan horsepowernya itu ada di tengah-tengah di antara GSX dan CBR gitu. Jadi motor ini sebenarnya nggak pelan-pelan banget gitu, cuma ya itu tadi masih menganut sistem SOHC aja sih menurut gua kekurangannya. Cuma itu masih bisa ditutupi dengan fitur VVA nya yang bisa menolong kekurangan dari sistem SOHC itu sendiri gitu. Lanjut ke CBR. Nah, CBR ini untuk spesifikasi lengkapnya bakal gue cantumin di sini nih di video aja. Nah, untuk CBR sendiri udah menganut sistem DOHC 6 percepatan dengan cc nya sekitar 149, berapa ya, gue lupa. Aduh, itu hitungannya 150 sih kalau dibuletin juga. Nah, cuma nih yang unik dari fitur DOHC nya ini, bentuk ukuran bor sama struknya itu kayak hampir sama, dimana untuk spesifikasi mesin kayak gini sering disebut dengan near square, yang dimana kelebihan mesin near square ini itu ada di putaran bawah sampai putaran menengah. Jadi motor CBR 150 ini mungkin bisa dibilang kayak paling pelan sih menurut gua di kelasnya. Mungkin performanya bisa naik kalau misalnya Honda bikin motornya ini dalam bentuk overbore, atau biasa disebut kayak ukuran bor lebih besar daripada ukuran struknya. Nah, ini menurut gue sih kalau misalnya Honda bikin tipe mesin seperti ini lagi, ya bisa lah bersaing sama GSX gitu. Cuma ya nggak tahu sih apa yang dipikiran oleh desain Honda, gue nggak tahu. Cuma ya gue nggak tahu sih apa yang ada di pikiran desainer motornya. Cuma ya emang segmennya dia emang kayak ngejual tampilan aja sih, buat riding santai mungkin, karena itulah kan kalau misalnya buat macet-macetan dengan tipikal mesin seperti itu, mungkin menurut mereka lebih nyaman gitu kan. Nah, lanjut ke GSX, ke GSX 150R. GSX 150R ini mesinnya udah DOHC 6 percepatan 150 cc dan tipenya itu overbore, dimana diameter piston lebih besar ukurannya dibanding dengan ukuran struknya. Nah, dimana tipikal mesin seperti ini itu unggul di putaran atas. Jadi untuk mencapai top speed mungkin GSX ini bisa lebih baik daripada pesaing-pesaingnya gitu, kayak R15 atau CBR. Nah, tapi kekurangannya untuk di putaran bawah, motor GSX itu mungkin kayak kurang ngejambak, maksudnya kayak kurang akselerasinya lah dibanding dengan pesaing-pesaingnya gitu. Ya kalau misalnya kalian mungkin pecinta kecepatan, motor GSX ini bisa jadi pilihan sih. Ditambah juga kan tadi gue bilang sebelumnya, bodinya yang ramping dan bobotnya yang ringan, itu kayak mendukung banget lah dengan tipikal mesinnya gitu. Nah, ini mungkin bakal gue lanjut nanti aja deh ya di bagian ergonomi sama harga.
Ini gua udah mau sampai tempatnya. Nanti gua lanjut lagi setelah gua selesai ngurusin. Yo, cut. Sedikit cerita, gua perpanjang SIM aja ngantri dari jam 7, sekarang jam 12, hampir 5 jam ngantri karena emang rame banget. Ya udah, lanjut ke topik yang tadi. Itu kan tadi baru sampai mesin ya, sektor mesin. Sekarang gue mau ngomongin ergonominya. Dari yang pertama, dari motor R15 dulu. Ergonomi dari R15 itu sendiri, gue gabung aja deh R15 sama GSX. Jadi ergonomi R15 sama GSX itu hampir-hampir sama ya, dimana stangnya itu sama-sama under yoke, cuma bedanya R15 udah pakai upside down, sedangkan GSX masih teleskopik. Yang sebenarnya sih menurut gua nggak ada bedanya gitu tentang penggunaan upside down sama teleskopik itu sendiri, karena gue udah pernah nyobain R15 sendiri dan gue nggak dapet feel bedanya gitu. Entah gue yang kurang peka atau gimana ya, cuma menurut gue sih kayak sama aja. Jadi gue ngomongin ergonominya aja. Ergonominya itu cenderung nunduk ya, khas motorsport pada umumnya ya, kan motorsport identik dengan posisi riding yang agresif gitu kan. Nah, yang dimana itu buat beberapa orang posisi riding seperti itu tuh kurang enak kalau dipakai lama. Maksudnya kayak dipakai buat harian. Cuma menurut gua itu balik lagi ke orangnya masing-masing sih, karena nggak selalu yang riding posisinya nunduk itu pegel kok. Nah, lanjut yang ke CBR. Nah, buat motor CBR sendiri untuk ergonomi berkendaranya menurut gua cukup santai, karena stangnya itu upper yoke, terus juga nggak terlalu nunduk. Bahkan pas pertama kali melakukan facelift, bentuk stangnya itu lebih tinggi daripada bentuk visornya gitu. Gua nggak ngerti lagi sih kenapa bisa begitu. Cuma ya kelebihan dari stang seperti itu, kita jadi lebih enjoy buat ridingnya, terus juga nggak bikin punggung pegel karena emang posisinya tegak, yang hampir sama kayak mengendarai motor naked sih menurut gua. Karena emang CBR itu kategorinya sport touring sih kalau menurut gua itu. Jadi motor sport yang khusus didesain buat harian dan bisa dipakai buat jarak yang panjang gitu, maksudnya jarak jauh. Kayak misalnya nih, kalian tinggal di Bekasi tapi kalian kerja di Jakarta. Nah, itu kalau pakai motor CBR sih kalau menurut gua bisa lebih nyaman dalam kendaraan harian gitu. Nah, jadi kalau di antara tiga itu sih, mana yang paling baik menurut gue semuanya sama aja, karena itu balik lagi ke kalian gitu. Kalian kalau misalnya mau milih motor dengan posisi riding terbaik sih, gue saranin sebelum kalian beli motornya, kalian coba dulu ke teman kalian yang punya gitu. Kalau enggak, kalian samperin nih dealernya nih, terus kalian coba naikin motornya, kalian iseng tanya-tanya aja gitu. Nah, kalau misalnya posisi ridingnya emang enak ya, silahkan dibungkus gitulah kalau misalnya motor itu cocok buat kalian. Dan yang terakhir itu buat di bagian harga. Nah, kalau di bagian harga sih kalau menurut gua tetep ya, harga paling termahal. Aduh, ini ngapa mobil mau kemana dah? Kalau menurut gua harga paling mahal itu masih dipegang oleh Honda CBR 150 dengan harga termahal untuk versi tertingginya itu sekitar 40 jutaan. Untuk lebih detail ada di sini deh, gua kasih harga dari tipe terendah sampai tertinggi Honda CBR.
Nah untuk R15 itu gue lupa harganya, mungkin bakal gue cantumin juga. Nah ini harga dari R15. Nah untuk GSX ini gue bahas R15 dulu. Buat R15 sendiri ini mungkin harganya agak mirip-mirip ya sama CBR, karena buat versi standarnya, maksudnya bukan versi special editionnya CBR, itu harganya masih sekitar 36 jutaan ya, apa sampai 38 gitu. Nah itu menurut gua hampir sama lah kayak buat R15. Nah untuk GSX sendiri ini harganya cenderung lebih bersahabat dan menurut gua worth it juga. Harganya itu mungkin masih di bawah 30 juta ya, atau ada yang 30 juta, gue lupa sih. Nanti gue tulis di sini aja untuk harganya. Nah itu untuk harga dari motor GSX. Nah jadi itu balik lagi ke kalian sih. Kesimpulannya sih menurut gue, pertama, kalau kalian mau buat motor harian yang posisi ridingnya agresif dan terkesan seperti motor sport banget, terus juga desainnya oke, itu menurut gua kalian lebih baik ambil R15. Dan untuk kalian yang misalnya nih cari yang model sporty tapi nggak suka posisi ridingnya yang terlalu agresif, suka yang lebih kalem aja gitu posisi ridingnya, sama yang enak dibawa jarak jauh, terus juga enak dibawa macet-macetan juga, gua saranin kalian pilih R15. Gua saranin kalian pilih CBR ya, karena ya dari ergonomi, dari dari desain, menurut gua sih CBR udah bisa memenuhi kebutuhan itu semua lah. Cuma kalau menurut kalian terlalu mahal, ya kalian coba cari yang versi standarnya aja gitu, jangan beli versi yang tertingginya. Yang versi yang standarnya sih menurut gua harganya sama aja kok kayak motor CBR, kayak motor 150 cc pada umumnya gitu. Maksudnya masih head to head lah harganya sama R15. Jadi cuan lah, nggak terlalu overprice banget gitu. Nah buat yang terakhir, kalau misalnya kalian suka buat posisi riding yang agresif, terus juga kalian mungkin, mohon maaf sebelumnya, punya badan yang kecil tapi suka dengan motor sport gitu dan pengen punya motor sport tapi di kelas 150 cc sih, GSX bisa jadi pilihan buat kalian sih. Selain GSX bodinya juga ramping kan, udah gitu desainnya menurut gua kalau buat orang yang badannya kecil, ya mohon maaf sih sebelumnya, itu cocok loh. Kalian mungkin tinggal modifikasi di bagian kaki-kakinya aja sih, tinggal bannya mungkin dinaikin satu ukuran jadi 140, itu bisa jadi bagus gitu. Karena ya buat desain sih menurut gua relatif lah, orang mungkin bisa milih lah yang menurut mereka keren itu yang mana gitu. Nah begitu sih. Udah gitu harganya kan juga ya bersahabat dengan kantong. Tapi kalau misalnya kalian mungkin kurang suka karena fiturnya belum upside down kayak CBR sama R15, menurut gua kalian bisa modif GSX buat pakai shock upside down dengan uang sisa pembeliannya gitu. Maksudnya kan harganya terpaut jauh tuh ya dari R15 sama CBR. Jadi bagaimana pilihan kalian? Kalian bisa pertimbangin mungkin saran-saran dari gua. Ya intinya sih balik lagi ke kalian lah. Ikutin aja selera kalian, jangan terlalu terpengaruh sama mungkin kata-kata teman kalian atau apa gitu. Kalau misalnya kalian suka ya silahkan diambil aja gitu motor yang kalian suka. Intinya
jangan sampai nyesel lah, sama jangan sampai salah pilih motor buat harian gitu. Maksudnya ya intinya jangan sampai salah pilih motor lah, apalagi kan buat jadi motor kesayangan gitu kan, kalian harus senang dulu sama motor yang bakal kalian pilih nantinya gitu. Ya mungkin segini aja sih video dari gua. Kurang lebihnya mungkin gua mohon maaf. Kalau misalnya ada masukan-masukan dari kalian, silahkan tulis aja di kolom komentar, siapa tahu bisa buat bahan evaluasi kedepannya buat gua. Ya gua pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua buat bantu perkembangan channel gua biar bisa jadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dah.